Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar datuk-datuk, nyai-nyai, gegalo yang ada di rumah tuh, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih benalah karena masih setia benalah nengok orang paling gagah sedunia ko dan paling cantik sedunia ko. Tentunya pada edisi Hariko hari Minggu tanggal 24 November 2024. Benarnya, nah kalau tadi tuh cantik ganteng sedunia tuh berdasarkan hasil survei dari mana? Survei nak tahu awak saya. dewek lah. Survei awak dewek lah. Iya. Nak tahu pula nak apa tuh mata merah tuh apa habis putus? Iya juga. Iya nyelah yo. Kau lagi tidak enak badan awak ko. Pilek dari semalam. Mandi hujan pasti ya. Tahu Iya iyalah Malam soalnya. tadi kan seharian tak hujan kemarin tak. Iya nyelah soalnya saya juga mandi hujan malam tuh, maka saya tahu kan Iyalah memang kan kita mandi hujan berdua. ketemu ya. Iya ketemu. Iya po. Enggak ada sih. Tetapi memang benar kan kan bulan November kan memang lagi puncak musim hujan ya kayak semuan terus awak dari pagi tadi cok. Sumpah lah. Kalau saya dari kemarin pening palak kuasoi ha. Apa tuh? Pening mikirin utang. Semuan pula. Itu beda, ada ngaruh dengan nak cuaca nak. Macam mana kalau utang tuh beda, ada ngaruh tuh. Ada ngaruh ya. Tapi lah minum obat dari kau. Lah sudah. Obatnya apa lah? Apa? Bisa nyapu kanti-kanti yang ada di rumah. Cakep. Apa ini ketemu dengan awak sebelah? Berapa nomor rekening? Berapa nomor rekening? Cepat kirim. 08 iya. Nak saya blok maksudnya. Oh, jangan dong. Jadi apa cerita kita pada hari kok? Nah, banyak nih lah info yang nak kita kasih ke kanti-kanti kita ko hayogi dan tahu KP Batanghari tegasi KPPS kerja secara profesional. Selanjutnya pendistribusian logistik di Muaro Jambi melalui jalur darat dan sungai. Habis itu kanti-kanti, warga juga diminta untuk waspada bencana hidrometeorologi. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya, Karen Utari. Dan saya, Yogi Aprianto, Ikola Bekaba Jambi. Selengkapnya. Nah, kabar kita yang pertama kau kanti-kanti terkait menuju Pilkada 2024 di mana sejauh kau Bawaslu Kabupaten Tebo belum menemui potensi pelanggaran kampanye di media elektronik, cetak maupun media sosial. Bawaslu Tebo terus melakukan pengawasan pada tahapan kampanye di media massa elektronik, televisi, radio, cetak maupun media online. Sejauh kau belum ada potensi pelanggaran pilkada yang terjadi di media massa. Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo, Paridatul Husni mengatakan pihaknya terus memantau dengan bentuk tim cyber. Hal itu bertujuan untuk memastikan tahapan pilkada bisa berjalan transparan, adil dan berintegritas. Bawaslu Tebo juga gandeng Kominfo, Polres Tebo dan unsur terkait lainnya untuk mengawasi jalannya kampanye. Sehingga informasi-informasi yang ditayangi tidak melanggar aturan yang berlaku. Bawaslu sudah menyiapkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, yaitu per tiap hari kita mengecek dari sistem kita dan pengawasan kita, yaitu cyber yang dilakukan oleh kita setiap hari mengecek di media sosial. Sementara itu pengawasan kampanye di media massa dilakukan dalam bentuk waktu penayangan, konten yang disajikan dan juga durasi. Joko TPRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur hentikan laporan terhadap Ketua DPRD Tanjab Timur. Dugaan pelanggaran dinyatakan tidak memenuhi unsur. Kasus dugaan pelanggaran Pilkada 2024 yang menyeret nama Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihentikan lantaran dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Hal tersebut disampaikan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam siaran pers. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menindaklanjuti dan langsung melakukan kajian awal terhadap laporan masyarakat dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Menurut laporan dari pelapor, ada 2 laporan yang masuk. Pertama, dugaan penggunaan rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai sarana pengumpulan massa untuk mendukung salah satu pasangan calon. Laporan kedua tentang dugaan penggunaan mobil dinas Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terparkir di posko salah satu pasangan calon. Hasil siaran pers, Bawaslu menyatakan 2 laporan dugaan pelanggaran tersebut belum dapat dugaan pelanggaran, sehingga laporan tersebut tidak dapat teregistrasi. DPRD di saat turun kampanye itu dilarang membawa fasilitas negara.
Artinya, luar dari giat kampanye, anggota DPRD dipersilakan menggunakan fasilitas negara. Bawaslu berharap masyarakat tetap proaktif untuk berani melaporkan jika ada dugaan pelanggaran yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Hal itu guna menciptakan pilkada yang aman, nyaman, dan damai. Klifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti KPU Batanghari minta semua petugas penyelenggara di tingkat TPS untuk kerja secara profesional guna menghindari kesalahan yang bisa micu pemilihan suara ulang macam yang terjadi pada pemilu kemarin. Sehabis pelaksanaan simulasi pemungutan suara, KPU Batanghari bakal melakukan evaluasi terhadap penyelenggara pilkada di tingkat TPS. Langkah itu bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan yang bisa micu pemungutan suara ulang atau PSU. Macam pemilu kemarin, Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh negasi, semua KPPS bisa bekerja secara profesional sesuai aturan yang telah ditetapi selama pemungutan suara berlangsung. Di samping itu, KPPS juga diminta mengikuti setiap standar prosedur dari tahapan demi tahapan pencoblosan, mulai dari registrasi pemilih hingga selesainya lori hak suara di TPS. Yang menjadi harapan kita agar nanti rekan-rekan KPPS yang melaksanakan tugas di lapangan pada hari H itu benar-benar bisa menjaga profesionalitas ya. Nu juga nyampe dengan langkah itu diharapkan jadi modal KPPS untuk memahami tanggung jawab supaya tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pilkada 27 November 2024. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, ganti-ganti Polres Batanghari bersama pihak terkait terus lakukan pemantauan terhadap akun-akun palsu di media sosial yang sering menyebarkan isu tidak benar yang bersifat memecah belah. Polres Batanghari bersama Bawaslu dan Kominfo terus melakukan pengawasan tahapan kampanye menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di media sosial. Kapolres Batanghari AKBP Singgi Hermawan mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap akun-akun palsu di media sosial yang selalu menyebarkan isu negatif dan tidak benar. Hingga saat itu pihaknya belum menerima laporan terkait dengan pelanggaran di media sosial. Apabila ditemukan pelanggaran, pihaknya akan segera meminta kepada Kominfo untuk melakukan takedown atau memblokir akun palsu tersebut. Sementara itu, Polres Batanghari akan terus melakukan pengawasan dan berharap masyarakat dapat lebih bijak menggunakan media sosial serta tidak menyebarkan berita bohong. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti jangan nak berbasuhan dulu karena kita akan kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Polres Tebus siapi 212 personel untuk PAM TPS. Tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi. Nah, makasih kanti-kanti masih duduk nonton Bekaba Jambi. Kita lanjut pula koha. Jadi untuk ningkati partisipasi pemilih di daerah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, yakni Wago Desa Ladang Panjang, KPU berharap ada bantuan transportasi. Nindak lanjuti arahan dari penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, mestii penegakan TPS di dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, terutama di daerah perbatasan antar Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam dengan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk meningkati partisipasi pemilih, KPU Muaro Jambi berharap bantuan transportasi kendaraan roda 4 kepada pemerintah Muaro Jambi untuk memobilitas masyarakat menuju TPS. Ingat TPS yang didirikan di wilayah perbatasan jauh dari rumah warga dengan kondisi jalan yang terjal. Kita meminta agar TPS-TPS ini memang didirikan di wilayah yang betul-betul diyakini adalah milik Kabupaten Muaro Jambi atau otoritasnya Muaro Jambi. KPU juga ingati kepada PPK, PPS, dan KPPS untuk mastiin pemilih yang gunakan hak pilihnya di TPS benar-benar warga Kabupaten Muaro Jambi. Hal itu ditengok dari administrasi kependudukannya macam KTP elektronik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Masih seputar Pilkada 2024 ko ganti-ganti, di mana kelengkapan logistik Pilkada serentak 2024 di KPU Muaro Jambi lah terpenuhi. Kekurangan surat suara dan sejumlah logistik lainnya lah diterima KPU Muaro Jambi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah menerima sejumlah logistik pemilihan kepala daerah serentak 2024 yang sebelumnya mengalami kekurangan, terutama untuk surat suara gubernur dan wakil gubernur yang sebelumnya kurang 4.111 lembar, kemudian surat suara bupati dan wakil bupati 3.878 lembar telah diterima oleh KPU dari perusahaan penyedia 2 hari yang lalu. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan, logistik yang telah diterima KPU tersebut akan segera dilakukan pengepakan untuk kesiapan pendistribusian ke tempat pemungutan suara. Pendistribusian logistik ditargetkan rampung 1 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024. Persiapannya kita alhamdulillah sudah semua, packing kita sudah selesai, kemudian juga kelengkapan TPS juga sudah, kita tinggal pendistribusian saja hari ini sudah 100% siap. Seluruh logistik yang telah terpenuhi diharapkan dapat mendukung kelancaran pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Masih dari Muaro Jambi, ganti-ganti di mana KPU-nya lah memitigasi proses pendistribusian logistik dari KPU menuju desa dan kelurahan. Dalam pendistribusian Niko, selain gunakan truk untuk jalur darat, KPU juga nyagokan pompong untuk pendistribusian lewat jalur sungai. Pada pendistribusian logistik pemilihan kepala daerah serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi lah memitigasi rute pendistribusian perlengkapan TPS dari gedung penyimpanan logistik menuju kantor desa dan kelurahan. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, pendistribusian logistik bakal dilakukan secara serentak pada 26 November lagi. Selain lewat jalur darat, proses pendistribusian juga dilakukan lewat jalur sungai. Untuk jalur darat, KPU nyiagakan 25 unit truk yang bakal ngangkut logistik pilkada menuju 150 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Muaro Jambi. Sementara itu untuk jalur sungai, hingga kini KPU masih ngekaji berapa jumlah pompong atau ketek yang bakal digunakan lagi. Tanggal 26 itu insya Allah seluruhnya sampai ke desa, sampai ke TPS. Karena sudah beberapa kali kita pemilu dan pilkada, dan kita juga sudah mitigasi rute, peta distribusi logistik ini, insya Allah itu tidak akan terkendala dan terhambat. Sementara itu dalam pendistribusian logistik Pilkada 2024 bakal dikawal ketat sama TNI dan Polri. Diharapi logistik bisa sampai ke tujuan dalam kondisi baik, sehingga pelaksanaan Pilkada bisa berjalan aman dan lancar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke Kabupaten Tebo ganti-ganti, Polres Tebo lah nyiapkan 212 personel untuk pengamanan TPS saat hari pencoblosan pada tanggal 27 November 2024. Menjelang pemungutan suara Pilkada serentak 27 November 2024, Polres Kabupaten Tebo mulai melakukan persiapan pengamanan. 212 personel sudah disiapkan untuk pengamanan di setiap TPS. Kabag Ops Polres Tebo AKP Dastu Gustiawan mengatakan PAM TPS IKO nanti juga didukung oleh personel Polda Jambi. Seluruh personel akan turun 569 TPS yang tersebar di 12 kecamatan. Pergeseran pasukan IKO diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan kondusivitas jalannya Pilkada serentak 2024 yang aman dan damai. Kemudian pemahaman para petugas di TPS harus benar-benar kita turunkan pengetahuan mereka secara real, sehingga pada saat datang nanti tidak ada multitafsir terkait dengan peraturan-peraturan yang ada. Direncanakan seluruh pasukan akan bergerak ke TPS pada 24 dan 25 November 2024 dengan lebih dulu menggelar apel pasukan di Polres Tebo. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan nak berjajan es dulu karena habis anak lewat ikut kami masih akan balik lagi dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara ganti-ganti ratusan hektar lahan pesawahan terendam banjir. Tetaplah bersama kami.
Mau kasihnya lah kanti-kanti masih setia nonton kami kau di Pekabang Jambi dak gitu ya. Tadi awak tuh nyebut kan jangan nak beli es. Rasa pengen beli es ah. Ya hobi lah macak tadi lah. Apa kering menala kerongkongan kuasa enak. Kau lah kan budak lah tahu tengok makan kering karena demam, pilek, batuk, gagal mandi hujan kotes malam tuh masih nak berjajan es kanti-kanti itulah. Bahkan tuh enaknya lah. Nak nyari bala lah tahu lah macam tuh. Nah, lah tahu emang lagi musim kok memang musim hujan, jagolah kesehatan. Lah tahu musim dingin berjajan es pula. Lah kena hujan makan es lagi. Kalau kata orang tuh lah jatuh ketimpa tanggo. Wah, berarti kaget saya tetap boleh minum es? Boleh, tapi es teh hangat. Es teh hangat? Oh iya, kaki kita coba ya, kita beli yo. Iya, es teh hangat boleh, ada apa-apa. Kita beli di Makwo sebelah belakang tuh ya, boleh. Nah, karena memang nanti di bulan November 2024 iko diprediksi cuaca hujan dengan intensitas tinggi dengan angin kencang bakal terjadi dan berpotensi terjadi bencana. Nah, untuk tuh kanti-kanti yang berada di Kabupaten Batanghari diminta untuk waspadai cuaca ekstrim. BPBD Batanghari kini mulai melakukan antisipasi dini terhadap ancaman bencana akibat curah hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang yang terjadi di bulan November 2024. Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan yang tinggi dikhawatirkan bisa memicu ancaman bencana mulai dari angin puting beliung, banjir bandang hingga longsor. Sekretaris BPBD Batanghari Samra Lubis mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terhadap ancaman bencana dengan mengingati warga untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah pas terjadi hujan dan menghindari area pinggiran sungai yang rawan longsor. Selain itu melakukan koordinasi dengan pihak terkait khususnya pihak kecamatan untuk selalu mengingati warga di masing-masing wilayah supaya selalu mewaspadai ancaman bencana. Kini perubahan cuaca sulit diprediksi, mengingat cuaca panas sering terjadi di waktu siang hari dan di sore hari hujan kerap kali terjadi malam hari. Ada Juniawan TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti dampak dari musim hujan, ratusan hektar lahan persawahan warga di Desa Koto Tengah, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai penuh terendam banjir. Hal itu disebabkan oleh tingginya curah hujan yang terjadi sejak sebulan terakhir sehingga menyebabkan para petani gagal panen. Ratusan hektar lahan persawahan warga di Desa Koto Tengah, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai penuh terendam banjir. Hal itu disebabkan oleh tingginya curah hujan yang terjadi sejak 1 bulan terakhir yang menyebabkan luapan Sungai Batang Merau merembas ke daerah persawahan milik warga. Selain itu, kondisi itu membuat para petani mengalami kerugian sehingga menyebabkan lahan persawahan tidak dapat digarap lagi dan menyebabkan gagal panen. Kepala Desa Koto Tengah Dapwadi mengatakan, hingga kini kondisi ketinggian air terus bertambah seiring dengan intensitas hujan yang terus meningkat. Para warga terpaksa harus beralih profesi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi gini, lokasi sini hampir 1 bulan lamanya, jadi lahan yang sudah kena banjir kurang lebih 100 hektar. Maka itu kami dari pemerintahan desa Kota Tengah Kecamatan Tanah Kampung mohon kepada pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsi atau pemerintahan nasional, kami mengharapkan bantuan kepada bapak-bapak dan pemerintahan untuk membantu warga saya yang kena musibah ini berupa atau dengan benih padi atau bulu yang diharapkan oleh masyarakat. Dapwadi juga berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk mengatasi solusi banjir yang sering terjadi di Desa Koto Tengah, Kota Sungai Penuh, sehingga dampak banjir yang terjadi di desa tersebut tidak menyebabkan lahan persawahan warga mengalami gagal panen. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih pula ke kabar lainnya kanti-kanti, di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi masih program bantuan keuangan bersifat khusus untuk pemerintah desa Latesalo hingga 80%. Program bantuan keuangan bersifat khusus BKBK Pemerintah Provinsi Jambi untuk pemerintah desa tahun anggaran 2024 dipastikan Latesalo hingga 80%.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, Raden Najmi, nyampai cuma ada 3 kabupaten yang belum dapati penyaluran dari 10 kabupaten kota yang mendapatkan bantuan NIKO. 3 kabupaten yang lagi dalam proses penyaluran KO yakni Kabupaten Sawalangun, Tebo, dan Tanjung Jabung Timur. Sementara untuk 6 kabupaten lainnya termasuk 1 kota yakni Kota Sungai Penuh. Penyalurannya telah selesai dilakukan. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan DP3AP2 dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, penyaluran BKBK tahap kedua untuk 3 daerah yang belum disalurkan bakal disalurkan secepatnya. Setiap desa mendapati anggaran BKBK dari pemerintah Provinsi Jambi senilai 100 juta rupiah yang penyebarannya dilakukan dalam 2 tahap, yakni 30% untuk tahap pertama dan 70% pada tahap kedua. Perlu saya jelaskan bahwa untuk penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus Provinsi Jambi, BKBK Provinsi Jambi, soalnya tadi saya sudah komunikasi ke BKODA, karena kami dari 10 kabupaten kota sudah 7 yang sudah ready, itu sudah siap salur. Untuk tahun 2024, ada 1.414 desa di Provinsi Jambi yang dapat kucuran program BKBK dengan total anggaran yang disiapi pemerintah Provinsi Jambi senilai 141,4 miliar rupiah. Randy Alta, TPRI Jambi, melaporkan. Ganti-ganti 2.996 peserta dinyatakan lulus tahap administrasi seleksi P3K tahun 2024. Para peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti tahap selanjutnya. Panitia seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci menetapkan 2.996 peserta lulus tahap administrasi. Peserta yang dinyatakan lolos tahap administrasi berhak untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Kepala Bidang Pengangkatan Mutasi dan Pensiun BKPSDMD Kabupaten Kerinci Afan mengatakan dari 3.014 peserta, hanya 18 peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi tahap administrasi. Peserta yang tidak memenuhi syarat akan mengikuti masa sanggah selama 3 hari. Formasi kebutuhan penerimaan seleksi P3K di Kabupaten Kerinci pada tahun 2024 diantaranya tenaga teknis sebanyak 397 orang, tenaga kesehatan 110 orang, dan tenaga guru 93 orang. Untuk formasi P3K Kerinci ada sebanyak 600 formasi, dari tenaga guru ada 93, teknis, dan tenaga kesehatan. Jadi untuk Kabupaten Kerinci pada tahun 2024 ini kita lebih banyak yang dibutuhkan dari tenaga teknis. Afan menambahkan, pelaksanaan seleksi kemampuan dasar bagi peserta yang lulus seleksi rencananya akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Seleksi P3K pada tahun ini tidak lagi mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dinilai tidak melakukan kesalahan fatal atau prinsip, sebanyak 789 pelamar P3K pemerintah Provinsi Jambi dinyatakan lolos pada masa sanggah administrasi. Dari total 935 pelamar yang sebelumnya dinyatakan TMS pada pengumuman kelulusan administrasi awal. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mesti ada 789 pelamar yang dinyatakan lolos pada masa sanggah administrasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pemerintah Provinsi Jambi. Dari total 935 pelamar yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat pada pengumuman kelulusan administrasi awal, para pelamar yang lolos sanggah administrasi KO 658 orang didominasi sama pelamar dari formasi teknis. Kepala BKD Provinsi Jambi Henry Zal jelasi, pelamar yang dinyatakan lolos administrasi KO dinilai tidak melakukan kesalahan fatal atau prinsip, mulai dari kesalahan letak materai yang terbalik atau lupa tanda tangan. Sementara itu untuk pelamar yang melakukan kesalahan fatal pas pendaftaran macam tidak melampiri ijazah, KTP dan portofolio serta surat permohonan tidak bisa disanggah.
Total, ada 5.174 pelama P3K pemerintah Provinsi Jambi yang dinyatakan berhak untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Dengan rincian 2.038 orang dari pelama formasi tenaga guru, 3.070 pelama untuk tenaga teknis, dan 66 orang pelama untuk tenaga kesehatan. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat atau tidak lolos administrasi dari 3 formasi yang dibuka, terdata ada 146 orang pelama. Itu barusan kita menyelesaikan masa sanggah di mana sebelumnya mereka tidak lolos administrasi, tapi setelah diverifikasi ulang oleh verifikator itu ada beberapa yang memang tidak begitu prinsip, seperti adanya kurang tanda tangan dan lain sebagainya. Pelama P3K pemerintah Provinsi Jambi yang memenuhi syarat lagi bakal mengikuti tahapan seleksi kompetensi yang informasinya bakal diumumi pada 26 November 2024. Randy Alta, TPRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti jangan nak ngelelar bebo dulu karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Benarnya lah diantara kanti-kanti peningkatan jalan sebagai upaya mobilitas warga antar kecamatan tetaplah di Bekaupai Jambi. Terima kasih kanti-kanti karena masih setia benala tetonggok di depan TV untuk melihat kegantengan dan pesona kami ini dan kecantikanmu. Menurut survei kami dewek kanti-kanti. Nah, kalau tadi kanti-kanti cerita tentang jajan do ekohan, dingo ada yang baru tuh pengen pula beli, ada yang viral tuh pengen pula beli, tidak apa-apa nyoba-nyoba tuh, tapi juga kalau bisa tuh kita jangan nak sembarangan juga. Betul, jangan nak sembarangan. Tadi nak beli es yo. Bukan saja ya awak ya, mohon maaf ya. Saya jadi kini kok kita kok tidak boleh sembarangan beli-beli. Nah, lah sadar sekarang kok ya. Lah sadar. Kalau kita nak beli jajan, nak beli apa, kita survei dulu kira-kira makanan tuh sehat apa tidak. Karena takut kaget kok kita tidak tahu dalam makanan tuh isi apa, kaget keracunan dan lain sebagainya. Iya, tidak cuma jajanan yang kita beli baik, apapun yang kita konsumsi lah, dak yo, kita pasti aman untuk kita konsumsi. Betul benar lah. Kok ada berita kan nih terkait di mana Dinas Kesehatan Teboko lah ngambil sampel makanan dan madu yang menyebabkan warga SAD kok keracunan. Sampel tersebut langsung dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk diuji laboratorium. Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo mengunjungi klinik Dusun Sentanu, Desa Balai Rajo, Kecamatan 7 Kota Ilia, tempat 8 warga suku anak dalam yang diduga keracunan saat mengkonsumsi madu kelulut atau kelanceng. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Tebo, Ari Setiawan mengatakan pihaknya telah mengambil sampel dari makanan dan madu yang dikonsumsi warga SAD untuk diuji laboratorium. Pengujian sampel makanan IKO merupakan salah satu upaya untuk mengetahui penyebab terjadinya keracunan. Dinas Kesehatan melalui fasilitas kesehatan terdekat telah memberikan pertolongan pertama pada warga SAD yang keracunan dengan pemberian obat, susu penetral, dan obat lainnya. Uji lab ini kewenangannya di lab Kesda ya, di lab Kesda nanti akan dilakukan pemeriksaan bakteriologi dan juga kimianya. Sebelumnya 8 warga SAD di Kabupaten Tebo diduga keracunan akibat mengkonsumsi madu kelulut atau kelanceng. Dari 8 korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kita jalan-jalan pula ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana kanti-kanti peningkatan jalan di Kabupaten Kota terus dikebut supaya memperlancar mobilitas kendaraan antar kecamatan. Nah, dari ribuan kilometer ruas jalan punya pemerintah kabupaten, kini kok beberapa persen yang antaranya masuk dalam kategori jalan mantap. Beberapa ruas jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mendapat penanganan khusus dari Dinas PUPR. Dari ribuan kilometer ruas jalan punya pemerintah kabupaten, kini beberapa persen diantaranya masuk dalam kategori jalan mantap. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Susiana mengatakan, panjang ruas jalan punya pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini berjumlah 1.167,4 km.
Dari jumlah itu, ruas jalan kabupaten yang masuk dalam kategori mantap berjumlah 16,3%. Penanganan ruas jalan yang dilaksanakan pada tahun itu, yakni peningkatan badan jalan dengan sistem rigid beton sepanjang 6 km dan penanganan yang dibantu dari CSR PetroChina sepanjang 6 km. Sedangkan peningkatan badan jalan punya pemerintah kabupaten dengan sistem aspal sepanjang 4 km dan agregat kelas B sepanjang 17 km. Kedepan Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur bakal ngusuli lagi penanganan ruas jalan lewat dana CSR PetroChina. Klipa Patria TPRI Jambi melaporkan. Selanjutnya ganti-ganti anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari Komisi 2 melakukan sidak ke Pasang Tanjung Bajore, Kota Sungai Penuh. Sidak kali itu memantau harga kebutuhan pokok dan juga memastikan tidak ada pungutan liar kepada para pedagang di luar pungutan resmi retribusi dari pemerintah daerah. 5 anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari Komisi 2 melakukan sidak ke Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, didampingi oleh Dinas Parindak serta Satpol PP Kota Sungai Penuh. Sidak Dewan kali itu memantau harga kebutuhan pokok dan mendengarkan keluhan dari para pedagang terkait adanya informasi pungutan liar kepada para pedagang di luar pungutan resmi dari pemerintah daerah berupa retribusi. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Sungai Penuh Fahruddin mengatakan, sebagai wakil rakyat, pihaknya akan membantu mengatasi kendala masyarakat khususnya para pedagang dengan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sungai Penuh. Terkait sidak kita ini kan ada laporan masyarakat mengenai pungutan terhadap pedagang ini, yang maka kami daripada Komisi 2 ini turun ke lapangan. Karena kita ini melaksanakan amanat dan perintah daripada undang-undang. Sementara itu, anggota DPRD Kota Sungai Penuh juga berharap kepada kepala dinas terkait untuk menato para pedagang yang berjualan dengan rapi serta dapat menjaga kebersihan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti dana desa merupakan salah satu kunci pembangunan desa yang berkelanjutan. Transparansi jadi hal yang penting nian untuk memastikan dana desa dikelola dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan. Dana desa merupakan salah satu kunci pembangunan desa yang berkelanjutan. Pengelolaan dana yang cukup besar menjadikan dana desa kerap menjadi sorotan. Transparansi jadi hal yang penting nian untuk memastikan dana desa dikelola dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan. Transparansi dana desa memegang peranan penting dalam pembangunan desa yang adil dan akuntabel. Tanpa transparansi, warga tak bisa mantau penggunaan dana desa secara efektif sehingga berpotensi ngambat kemajuan desa. Mewakili Dirjen Dina Pemdes Kemendagri, Kepala Balai Pemdes Lampung Iksan mengatakan, pemerintah pusat nyaluri 70 triliun rupiah anggaran dana desa untuk 74.000 desa di seluruh Indonesia. Meski lah disaluri, namun masih banyak desa yang belum sepenuhnya manfaati dana IKO secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan warga, dan pengembangan ekonomi lokal. Karena untuk pengawasan yang lebih ketat dan pembinaan yang berkelanjutan dibutuhkan supaya penggunaan dana desa bisa nyampe tujuan yang diinginkan, yakni meningkati kesejahteraan masyarakat desa. Begitu besarnya anggaran ada di desa, tentu perlu pembinaan dan pengawasan dari kita, pemerintah yang baik dari level pusat, provinsi, kabupaten sampai juga ke desa. Isa nambahi beberapa daerah yang mulai menerapi teknologi dalam pengawasan dana desa dengan menerapi aplikasi berbasis digital yang mempermudah pemantauan dan evaluasi. Inovasi IKO diharapkan bisa mengurangi potensi penyimpangan dan mesti anggaran digunakan secara tepat guna. Pemerintah pusat berkomitmen untuk terus baiki sistem pengelolaan dana desa dengan tetap menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik untuk wujudi pembangunan desa yang lebih merata dan berkelanjutan. Yogi Ramadhani, TPRI Jambi melaporkan.
Nah, nak kemana tu naklah dulu ganti-ganti. Kita masih nak balik lagi kaki kau biasa nak lewat kong ha. Jadi jangan kemana-mana ganti-ganti yo. Di antara ganti-ganti cegah judi online di kalangan pelajar, peran orang tua dan pihak sekolah sangat dibutuhkan. Tetaplah bersama kami. Mau kasih benala kanti-kanti ke masih setia menyaksikan Bekabal Jambi. Oh, Jo, awak nak nanya dulu, Jo. Betul, Allah terkejut saya kau nak jantungan. Terkejut juga sebenarnya. Apa? Aduh, nonton video viral. Ada video kucing miau 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 miau. Baru-baru lah pokoknya. Jadi itu ada di media sosial tuh. Iyo. Ada kapal tongkang kok nabrak ini. Oh, iya, ada juga saya nengok itu kanti-kanti saya tuh di mana-mana di media sosial saya buka apa be itu video tuh ada be yang unggah video tuh. Jadi kini kau awak agak-agak ngeri juga lewat situ. Cuman yang ditombol tuh nyok jembatan ini nyok apa? Apa itu? Pembatas apa 5, 4, 3, 2, 1. Itulah pagar dari tiang utama itu. Kau ada berita ya, Jo? Nah, kasih tahu lah biar kita tahu juga kok. Ada berita terkait dengan tiang vendel jembatan Auduri 1 kembali ditabrak oleh kapal takbot Batubara. 2 orang nahkoda dan asisten nahkoda kapal diamankan pada insiden itu. Video amatir milik warga memperlihatkan tiang vendel jembatan Auduri 1 ditabrak kapal tugboat Batubara pada minggu kemarin. Kapal tugboat Batubara yang tengah melintas menyenggol salah satu tiang vendel berada di bawah jembatan. Kasubdit Penmas Polda Jambi Kompol Amin Nasution membenarkan terkait insiden kapal tugboat Batubara yang menabrak tiang vendel jembatan Auduri 1. Pasca kejadian tersebut, Satiko Tim Gakum Direktorat Polairut Polda Jambi tengah mendalami insiden tersebut. Selain memeriksa langsung kondisi jembatan, 2 orang nahkoda dan asisten nahkoda kapal telah diamankan untuk dimintai keterangan. Kan memang pada hari Minggu tanggal 17 November kemarin 2024 sekitar pukul 08.00 WIB itu memang ada kapal tugboat yang membawa tongkang menabrak penyangga jembatan Auduri 1 ya. Polisi mengimbau seluruh nahkoda kapal tugboat Batubara yang melintasi Sungai Batanghari untuk lebih berhati-hati saat melintasi jembatan penghubung dengan tidak menambahkan kecepatan dan menjaga jarak aman. Asal TVRI Jambi melaporkan. Peran orang tua dan pihak sekolah diperlukan guna nyegah judi online di kalangan pelajar. Kerana tak cuma berdampak terhadap kesihatan, judi online juga berdampak buruk terhadap prestasi dan perkembangan sosial anak. Pesatnya perkembangan arus globalisasi tak bisa dihindari. Perkembangan zaman berdampak besar terhadap tatanan kehidupan, baik dari sisi positif dan negatif dalam sendi kehidupan yang seringnya berdampak terjadi pelanggaran. Bahkan terjadi tindak kejahatan sehingga mengancam keamanan di lingkungan. Salah sikoknya judi online yang semudahnya diakses semua kalangan termasuk anak dan remaja. Kapolsek Kota Sakolangun AKP Ilham Trihikunia mengatakan, fenomena judi online Nikola mengkhawatirkan karena banyak budak terpapar judi online, bahkan sebagian anak-anak jadi kecanduan, sehingga berdampak buruk pada kesehatan mental, prestasi dan perkembangan sosial. Untuk antisipasi dan memberantas judi online tak cuma tentang penanganan hukum, namun peran orang tua berperanian diperlukan juga dalam mengawasi anak-anak gunakan handphone guna nyegah orang kota terpapar judi online. Anak remaja, anak-anak maupun yang dewasa terhadap judi online ini. Karena sampai saat ini judi online masih marak terjadi dan pemerintah juga sudah berupaya melakukan penertiban untuk memblokir judi online ini. Selain peran orang tua, jajaran Polsek Kota Sakolangun juga minta pihak sekolah untuk menekani pencegahan anak didik bermain judi online dengan aktif melakukan razia dan meriksa HP peserta didik dari situs judi online dan memblokirnya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Pengen beli narkoba, seorang pria atau jantan di kota Jambi nekat maling sekok sepeda motor. Aksi itu terungkap dari hasil rekaman CCTV saat pelaku menjalani aksinya. Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan Kota Jambi meringkus Andra Novriadi, warga Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan. Pria berusia 46 tahun itu diamankan setelah nekat mencuri satu unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan Ibtu Rudi mengatakan penangkapan itu dilakukan petugas kepolisian setelah memantau langsung dari rekaman CCTV milik warga di lokasi kejadian. Dari penangkapan itu terungkap pelaku nekat mencuri sepeda motor guna membeli narkoba di Pulau Pandan. Sepeda motor tersebut dijual pelaku di jejaring media sosial bersama rekannya yang hingga saat ini masih dalam pengejaran. Gelar rilis dalam rangka perkara curanmor dengan dasar laporan polisi B98/11 Romawi /2024 Polsek Jambi Selatan. Adapun pasal yang kami terapkan dalam hal ini 362, yang mana pelaku melakukan pencurian pada saat di siang hari dengan cara memasuki halaman pekarangan rumah, yang mana pada saat itu kunci motor tertinggal. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Asal TVRI Jambi melaporkan. Ketika tidak ada terasa anak sejam kita ngawani kanti-kanti kita kok di Bekaba Jambi. Sejamnya lah. Semenit lagi. Aku anak sejam. Nah, jadi kita berjumpa pula minggu depan kanti-kanti tentunya di Bekaba Jambi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Kani Utari dan saya Yogi Aprianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.